warga film, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membahas satu alur film dari Korea Selatan yang berjudul The Villainess yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang cewek cantik yang dibesarkan dan dilatih di Cina untuk menjadi seorang pembunuh. Ia pun menyembunyikan identitasnya sebagai pembunuh dan datang ke Korea Selatan untuk memiliki kehidupan yang baru dan berbeda. Agar tidak penasaran, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali di sebuah gedung, memperlihatkan aksi brutal seseorang yang sedang membantai, sekelompok gangster untuk membalas dendam kematian suaminya. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every Russian action. Rupanya bukan hanya di lorong tersebut. Di salah satu ruangan masih ada beberapa gangster yang berbadan besar dan kekar yang sudah menunggunya. Ternyata ialah seorang cewek bernama Sukhi. Inilah wajah polos dan cantiknya. Saat Sukhi melompat dari jendela gedung tersebut, ternyata polisi sudah datang dan mengepungnya. Sukhi dibesarkan dan dilatih untuk menjadi seorang pembunuh oleh seorang pria misterius bernama Jung Sang yang sekaligus mantan suaminya sewaktu di Cina. Scene juga memperlihatkan mantan suami Sukhi yang tewas dalam pertarungan dengan wajah sudah hancur dan tak dikenali. Karena melihat kebolehan Sukhi saat membantai para gangster yang sempat direkam CCTV, Kwon Suk dan komplotannya pun merekrut dan mendapatkan Sukhi. Di suatu ruangan, Kwon Suk pun mengurung Sukhi dengan penjaga yang ketat. Sukhi yang tak menerimanya pun berusaha kabur, namun pada akhirnya ia pun gagal. Karena orang yang ada di tempat tersebut semuanya terlatih. Di ruangan kontrol terlihat seorang pria yang sepertinya menyukai Sukhi. Ia bernama Hyun Soo, di mana ia selalu mengamati Sukhi dari layar CCTV. 보긴 하네요. 성형이 잘 됐네. 뭐? Ternyata Kwon Suk telah memanipulasi data bahwa Sukhi telah tewas bunuh diri. Dan dia meminta Sukhi untuk bergabung bersama mereka serta bertahan hidup karena Sukhi sedang hamil anak dari pria misterius Jung Sang. 당신에게 생긴 식구야. 이 아이도 당신. Singkat cerita, tidak memperpanjang scene, beberapa bulan kemudian Sukhi pun melahirkan seorang anak cewek yang imut dan menggemaskan. Lagi-lagi, scene memperlihatkan si polos Hyun Soo yang selalu menyempatkan waktunya untuk menjaga putri Sukhi dan mengamati keseharian Sukhi. Keseharian Sukhi di tempat tersebut dihabiskan dengan berlatih sebelum melaksanakan misi yang diperintahkan. Nampaknya Sukhi lah yang diandalkan dari semua cewek yang ada karena kemampuannya dalam bertarung. Tibalah saatnya Sukhi ditugaskan untuk melaksanakan misi pertamanya, yaitu membunuh seorang pria tua yang sepertinya berpengaruh. 첫 번째 실전이다. 성공하면 퇴소. Sukhi dijanjikan jika misi tersebut berhasil dilakukannya, ia diperboleh keluar dari tempat tersebut dan diberikan sebuah rumah. Dengan berpakaian serba hitam, seakan menghadiri penguburan, Sukhi dengan kerennya mendatangi rumah pria tua targetnya. Ternyata
Pria targetnya memiliki banyak pengawal yang datang setelah ia berhasil membunuh pria tersebut. Di sini, scene memperlihatkan adegan saling kejar dan permainan samurai antara Sukhi dan para pengawal yang begitu menegangkan. Polisi yang mengetahui adanya balap liar pun turun tangan mengejar dan menutup jalan. Sedangkan Sukhi yang tak kehilangan akal pun melompat terjun ke sungai bersama ninja kesayangannya. Saat di dalam sungai, kita dibawa ke masa lalu Sukhi lewat ingatannya yang memperlihatkan masa indah bersama ayahnya hingga hari di mana ayah dibunuh tepat di hadapannya yang sedang bersembunyi. Karena tidak melihat wajah si pembunuh ayahnya, Sukhi hanya mengingat siulan yang merupakan jejak yang ditinggalkan oleh pembunuh itu. Sukhi yang masih imut dan tak berdosa itu pun dibawa oleh satu gangster untuk melayani kakek-kakek bermuka bopeng. Untungnya, ia ditolong oleh seseorang yang tidak lain, tidak bukan, yaitu Jung Sang. Karena misi berhasil, ia dan buah hatinya pun pindah dengan identitas barunya. Di hari Sukhi pindah, rupanya Hyun-soo mengikutinya dengan tinggal bertetangga kamar dengannya. Dan saya harus mengatakan, inilah pengorbanan karena cinta. 좋은 인연도 만나고. 뭐예요? 현수요, 정현수. 채연. 우리 이웃 사촌이네요. Karena Hyun-soo yang tidak sabaran dan menemuinya tiap hari, Sukhi yang merasa terganggu pun meminta Hwan-suk untuk memeriksa latar belakangnya. 무슨 일이야? 부장님, 신원조회 좀 할게요. 눈치 아닙니까? 너 신원조회 좀 해달란다. Keesokan harinya, terlihat Sukhi yang sedang berlari dengan menggendong putrinya karena takut tertinggal bus saat hendak bepergian. Di sana, ia dibantu oleh Hyun-soo yang sengaja memperlambat busnya dengan pura-pura basa-basi pada sopir bus tersebut. 그냥 타요. 돈 안 받을 테니까. 그냥요. 아이고. Beberapa hari kemudian, usaha Hyun-soo membuahkan hasil. Ya, dia berhasil memikat hati seorang Sukhi dan mereka pun kencan. 기다리신 건가요? 좋아해요. 데이트 신청하시는 건가요? 나 정말 잘하세요. 정말. Sukhi yang sudah terpikat itu pun mengatakan bahwa suaminya telah meninggal. Dan pada saat itu juga mereka langsung melakukan adegan cipokan dari depan pintu hingga di sofa untuk melakukan adegan selanjutnya. Namun hal itu harus gagal karena Hwan-soo yang terlalu cepat untuk menelpon. Rupanya ia ditugaskan untuk membantu temannya untuk melakukan satu misi pengambilan data penting yang ada di dalam handphone si pria bejat. 나 첫 번째 뭐 맡았어. 사투리 고쳤네? 아이고. Tapi sayangnya, dalam misi tersebut, teman Sukhi yang terlihat seksi itu pun tertusuk dan tewas kehabisan darah. 야, 카피 뜬 거 있을 거 아니야. Kejadian itu membuat Sukhi terpukul dan menyesalinya, karena kehidupannya di Korea Selatan tidak seperti yang ia harapkan. Dia malah terjebak dan terus membunuh. Scene pun berpindah. Di keesokan harinya, putri Sukhi yang imut dan pintar itu pun memberikan kesempatan pada ibunya dan Hyun-soo untuk berdua. Di sana, mereka berbicara dari hati ke hati
Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun menikah. 지금 결혼이라도 하겠다는 소리야? 만약 Di hari bahagianya pun, Sukhi diberi tugas oleh Kwon Suk untuk membunuh satu target di gedung dan di acara pernikahannya. Saat melakukan aksinya, tembakan Sukhi pun melenceng karena kaget melihat targetnya itu yang sangatlah mirip dengan mantan suaminya. Dan faktanya, pria targetnya itu adalah Jung Sang yang adalah mantan suaminya. 누굽니까? 벌써 잊었나? Beberapa hari setelah hari pernikahannya, dia didatangi Jung Sang dan dia diberikan satu rekaman jebakan bahwa Hyun Soo yang menikahinya hanya karena menjalani misi. Tentunya hal itu membuatnya sedih dan ia pun membocorkan misi rahasia pada Jung Sang. Scene pun berlanjut, memperlihatkan Sukhi yang dibawa oleh Kwon Suk karena misi yang ia lakukan gagal. Tetapi di dalam perjalanan, Sukhi dibantu oleh Jung Sang. Singkat cerita, saat Sukhi hendak menemui putri dan suaminya, tiba-tiba terjadi satu ledakan dari tempat tinggalnya yang membuat putri dan suaminya meninggal saat itu juga. Sukhi yang tidak sempat larut dalam kesedihannya pun mendatangi Kwon Suk, dan di sana ia mengetahui kejadian sesungguhnya terjadi. 하지만 너랑 현수가 이렇게 만나지 않았으면 좋았을 것을. Setelah mengetahui siapa pembunuhnya, ia pun datang dengan pertunjukan yang sedikit memukau dan lagi-lagi ia pun membantai para gangster tersebut. Saat memeriksa seisi gedung, Sukhi bertemu Jung Sang yang pasti ia adalah bos dari para gangster berandalan itu. Jung Sang pun mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh ayahnya Sukhi. Pertunjukan yang dinanti pun terjadi antara guru dan murid. Sayangnya harus terhenti karena polisi mendatangi tempat tersebut. Karena amarah masih membara, ia terus mengejar. Dan akhirnya, Sukhi berhasil masuk dalam bus tersebut berkat aksi ekstrimnya. Adegan saling cincang pun terjadi lagi di dalam bus, karena yang ia hadapi adalah gurunya dan ia pun kewalahan. Agar bus hilang kendali, supir bus pun harus kehilangan satu tangan. Jung Sang yang sudah tidak berdaya pun hanya duduk, seakan pasrah dengan melantunkan siulan yang begitu mirip saat ayah Sukhi dibunuh. Tidak menunggu aba-aba, Sukhi langsung mengkapak leher Jung Sang. Dan film pun selesai.